いやまあちょっとすぐ試合プレミアのすぐ試合っていうのとまあちょっと心身的にもリカバリーしたかったっていうところでまあもう休みを重視しようかなっていうところでまあ出てもよかったかなとは思ってるんですけどまあNama pemain Jepang terkesima, Indonesia punya sosok Ida Dayak, orang sakti yang bisa sembuhkan tulang patah tanpa operasi. Sebelum kita masuk ke pembahasan seru hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, supaya kalian gak ketinggalan update terbaru dari lineup Garuda. Kalau udah, yuk kita lanjut ke topik utama. Jakarta menjelang pertandingan antara Timnas Jepang dan Indonesia dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang akan digelar pada 15 November 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SJC. Para pemain Timnas Jepang mengungkapkan kekaguman mereka terhadap kemampuan penyembuhan tradisional Indonesia. Salah satu yang paling menarik perhatian adalah sosok Ida Dayak yang dikenal sebagai orang sakti karena kemampuannya mengembalikan tulang patah ke kondisi semula tanpa bantuan operasi atau peralatan medis modern. Menurut pengakuan seorang pemain Jepang, dirinya baru mengetahui bahwa Indonesia memiliki orang-orang dengan kemampuan luar biasa dalam hal penyembuhan tradisional. Saya benar-benar takjub mengetahui ada orang di Indonesia yang memiliki keahlian seperti ini. Bayangkan, bisa mengembalikan tulang yang patah hanya dalam waktu singkat tanpa operasi atau alat canggih. Sosok itu dikenal sebagai Ida Dayak, dan apa yang dia lakukan sungguh luar biasa, ujarnya. Ida Dayak, yang dikenal luas di Indonesia karena metode pengobatan tradisionalnya, telah menarik perhatian berbagai kalangan, tak hanya masyarakat dalam negeri, tetapi juga beberapa pesohor dunia. Ida Dayak kerap kali memperlihatkan kemampuannya yang unik dalam menangani berbagai keluhan kesehatan, terutama masalah tulang dan sendi. Dalam beberapa kesempatan, Ida Dayak berhasil membuktikan bahwa dirinya mampu memperbaiki tulang patah dan membuatnya kembali seperti semula hanya dalam hitungan menit. Proses pengobatannya yang cepat dan minim rasa sakit ini seringkali membuat pasien maupun para pengamat terheran-heran. Kemampuan luar biasa Ida Dayak bukanlah hasil dari bantuan peralatan medis modern. Alih-alih, ia mengandalkan ilmu tradisional Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam keluarganya. Menurut kepercayaan masyarakat Dayak, penyembuhan yang dilakukan oleh Ida Dayak merupakan bentuk kearifan lokal yang telah dikenal sejak ratusan tahun lalu dan diakui keampuhannya dalam menyembuhkan berbagai macam penyakit, termasuk kasus patah tulang. Saya mendengar cerita bahwa Ida Dayak bahkan mampu menyembuhkan cedera serius seperti tulang patah dalam waktu singkat. Bukan hanya sekadar terkilir, tapi benar-benar cedera parah. Saya belum pernah mendengar hal semacam ini di negara kami. Ungkap pemain Jepang tersebut yang tak mau disebutkan namanya. Ia juga menambahkan, bisa dibayangkan betapa istimewanya negara seperti Indonesia, di mana orang-orang dengan kemampuan luar biasa ini masih bisa kita temui. Kisah Ida Dayak bukan hanya memikat hati masyarakat Indonesia, tetapi juga mengundang rasa penasaran dari kalangan atlet profesional, termasuk para pemain tim nasional Jepang yang akan menghadapi Indonesia di laga kualifikasi mendatang. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku ingin tahu lebih dalam mengenai sosok Ida Dayak dan metode pengobatan tradisional yang ia praktikkan. Para pemain ini merasa bahwa pengobatan tradisional semacam ini yang tidak mengandalkan teknologi tinggi atau peralatan canggih sungguh mengesankan dan membuka perspektif baru bagi mereka terkait cara penyembuhan alternatif. Fenomena penyembuhan tradisional ini juga menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta olahraga di Jepang. Beberapa media Jepang bahkan meliput tentang Ida Dayak sebagai bagian dari keunikan budaya Indonesia, terutama menjelang pertandingan kualifikasi yang akan mempertemukan kedua negara. Masyarakat Jepang yang terbiasa dengan pengobatan modern dan teknologi medis menyatakan kekaguman mereka terhadap kemampuan Ida Dayak yang dianggap langka dan sulit ditemui di tempat lain. Di Jepang, kami biasa mengandalkan teknologi canggih dan proses medis yang rinci untuk menangani cedera parah seperti patah tulang. Namun, mengetahui bahwa ada seseorang di Indonesia yang bisa melakukan hal serupa hanya dengan tangan kosong dan dalam waktu singkat, sungguh membuat saya terkejut, lanjut pemain Jepang tersebut.
Ia mengakui bahwa jika saja ada kesempatan, ia ingin bertemu langsung dengan Ida Dayak untuk melihat bagaimana metode penyembuhannya bekerja. Selain menarik perhatian para pemain Jepang, fenomena Ida Dayak juga direspons positif oleh beberapa pengamat dan ahli kesehatan di Indonesia. Mereka menilai bahwa pengobatan tradisional memiliki potensi besar dalam mendukung penyembuhan alternatif yang mungkin tidak didapatkan dari prosedur medis modern. Meskipun tidak ada bukti ilmiah yang cukup untuk menjelaskan metode yang digunakan oleh Ida Dayak, namun banyak masyarakat Indonesia yang merasa terbantu dengan pengobatan tradisional ini. Mereka merasa bahwa ilmu penyembuhan ini adalah salah satu bentuk kekayaan budaya yang patut dilestarikan dan dihargai. Mendekati laga Indonesia kontra Jepang, ketertarikan terhadap sosok Ida Dayak turut menambah semaraknya persiapan kedua tim. Laga ini bukan hanya menjadi ajang unjuk gigi di dunia sepak bola, tetapi juga menjadi momen di mana kekayaan budaya masing-masing negara dapat saling diperkenalkan. Melalui kisah Ida Dayak, publik Jepang dapat mengenal lebih dalam tentang budaya Indonesia yang kaya akan tradisi pengobatan. Pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal 15 November 2024 di SIBK Jakarta diharapkan akan menyuguhkan performa terbaik dari kedua tim. Jepang, yang merupakan salah satu tim kuat di Asia, akan berhadapan dengan timnas Indonesia yang telah mempersiapkan diri secara maksimal. Laga ini diprediksi akan berjalan seru, mengingat antusiasme tinggi dari kedua belah pihak, baik pemain maupun pendukung yang datang langsung ke stadion. Selain dari sisi olahraga, momen ini juga dianggap sebagai kesempatan bagi Indonesia untuk menunjukkan kekayaan budayanya kepada dunia, termasuk melalui sosok-sosok inspiratif seperti Ida Dayak. Dengan semakin dikenalnya nama Ida Dayak di dunia internasional, ada harapan bahwa kearifan lokal dan metode pengobatan tradisional Indonesia dapat mendapat apresiasi lebih luas. Ketika dunia semakin maju dengan teknologi medis yang canggih, kisah Ida Dayak adalah pengingat bahwa penyembuhan tradisional dan ilmu yang diwariskan turun-temurun masih memiliki tempat penting dalam kehidupan modern. Bagi masyarakat Indonesia, Ida Dayak adalah salah satu contoh dari keberagaman dan kekayaan budaya yang harus dijaga kelestariannya. Dan bagi para pemain Jepang, pengalaman ini menjadi pelajaran bahwa Indonesia bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang tradisi, keajaiban, dan kearifan yang mungkin tak ditemukan di belahan dunia lain. Dengan berlangsungnya laga pada hari Kamis nanti, perhatian publik akan tertuju pada bagaimana kedua tim bertanding dan saling menunjukkan kemampuan terbaik. Terlepas dari hasil akhir pertandingan, interaksi budaya yang tercipta antara Indonesia dan Jepang adalah kemenangan tersendiri yang membawa dampak positif dalam mempererat hubungan kedua negara. Tim nasional Jepang memandang Indonesia sebagai negara yang kaya akan sosok-sosok luar biasa yang memberikan keuntungan unik bagi para pemain timnasnya. Para pemain Jepang merasa kagum, bahkan sedikit merasa terintimidasi dengan kehadiran figur-figur seperti Ida Dayak yang terkenal dengan kemampuannya menyembuhkan berbagai cedera tanpa operasi, serta sosok pawang hujan yang pernah mencuri perhatian dunia internasional. Menjelang laga antara Indonesia dan Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, BK, pada 15 November 2024, salah satu pemain Jepang mengungkapkan rasa kagumnya terhadap keberadaan tokoh-tokoh dengan kemampuan yang tak biasa ini. Ia menilai bahwa keberadaan mereka menjadi keuntungan besar bagi para pemain Indonesia, terutama dalam hal menjaga kebugaran dan kesiapan fisik menjelang pertandingan penting. Kami tahu bahwa Indonesia memiliki orang-orang dengan kemampuan luar biasa seperti Ida Dayak, yang dikenal mampu mengobati cedera dan mengembalikan kondisi tubuh dalam waktu singkat. Tak hanya itu, ada pula sosok pawang hujan yang kabarnya bisa mengendalikan cuaca. Hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi tim Indonesia, ungkap seorang pemain Jepang. Ida Dayak, sosok yang telah dikenal luas di Indonesia, dianggap mampu mengembalikan tulang patah ke bentuk semula hanya dalam hitungan menit tanpa bantuan peralatan medis. Bagi pemain Jepang, kehadiran sosok seperti Ida Dayak memberikan keistimewaan tersendiri bagi timnas Indonesia, terutama dalam mempersiapkan kondisi fisik para pemainnya. Selain itu, cerita tentang pawang hujan yang pernah diliput media internasional di ajang balap MotoGP Mandalika pada 2022 semakin membuat para pemain Jepang terkesan.
Pada saat itu, sosok pawang hujan Indonesia berhasil membuat cuaca berubah, sehingga hujan yang mengguyur sirkuit Mandalika berhenti secara tiba-tiba. Bagi masyarakat Jepang yang sudah terbiasa dengan pendekatan ilmiah dan teknologi, fenomena tersebut terdengar seperti keajaiban. Saya pernah membaca di media Jepang tentang kejadian di Mandalika, di mana seorang pawang hujan Indonesia berhasil menghentikan hujan. Itu sangat menarik, bahkan terdengar seperti cerita di luar nalar. Jika cuaca mendukung karena bantuan pawang hujan, tentu saja itu memberikan keuntungan besar bagi Indonesia. Lanjut pemain tersebut. Kisah tentang Ida Dayak dan pawang hujan tak hanya menarik minat para pemain Jepang, tetapi juga masyarakat Jepang secara umum. Terima kasih banyak atas perhatian kalian semua pada video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan update info terbaru dari kami. Dan yang paling penting, jangan lupa tetap bersyukur. Sampai jumpa di video berikutnya.